Om Swastiastu. Perkembangan Pura Pusat Pemujaan di Bali. Pura Pusat Pemujaan di Bali awalnya berada di Desa Taru. Itu dilakukan setelah kedatangan Resi Markandeya di Bali. Resi Markandeya adalah seorang pertapa dari Pegunungan Dieng, Jawa Tengah, yang mendapat petunjuk untuk melakukan perjalanan ke timur. Dalam perjalanannya, Resi Markandeya sampai di Gunung Raung, Pegunungan Ijen, Jawa Timur. Resi Markandeya di Gunung Raung kemudian mendirikan asrama. Dari Gunung Raung selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bali. Ketika itu, Resi Markandeya diiringi oleh 400 orang pengikutnya untuk membuka tanah pertanian dan tempat tinggal. Akan tetapi, pada saat itu perjalanannya mengalami kegagalan. Banyak pengikutnya yang sakit dan meninggal dalam perjalanan, sehingga Resi Markandeya memutuskan untuk kembali ke Gunung Raung. Selanjutnya, setelah melakukan persiapan yang lebih matang, Resi Markandeya kembali datang ke Bali dengan diiringi 800 orang pengikut. Kemudian sampai di lereng sebuah gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu kemudian disebut Gunung Tohlangkir, Gunung Agung. Di Tohlangkir itulah dalam semedinya Resi Markandeya mendapat petunjuk untuk mendapat keselamatan agar menanam pancadatu, 5 dasar kemuliaan yang terdiri dari 5 jenis logam mulia, yaitu emas, perak, besi, tembaga, dan batu mulia. Di tempat itu kemudian didirikan Pura Basukihan. Kata Basukihan berasal dari kata Basuki, yang berarti sejahtera atau selamat. Dari Tohlangkir, Resi Markandeya melanjutkan perjalanan ke barat dan akhirnya sampai di Desa Taru. Di Desa Taru, Resi Markandeya dan para pengikutnya kemudian mendirikan Pura Gunung Raung. Pada masa Resi Markandeya itulah pusat pemujaan berada di Desa Taru. Dalam perkembangannya kemudian setelah pusat pemerintahan pindah ke Pejeng, Pura Pusat Pemujaan di Bali dipindah ke Pejeng. Pura Pusaring Jagat Pejeng kemudian dijadikan sebagai pusat pemujaan terbesar di Bali. Baru kemudian setelah pusat pemerintahan pindah ke Gelgel, terutama pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong yang memerintah dari tahun 1460 sampai dengan tahun 1550, tempat pemujaan terbesar dipindahkan ke Pura Besakeh di sekitar Pura Basukihan. Di sekitar Pura Basukihan itu kemudian dibangun Pura Besakeh, yang kemudian dijadikan pusat pemujaan terbesar di Bali. Dalem Waturenggong pada masa itu didampingi oleh 2 orang pendeta, yaitu Dangyang Nirarta sebagai pendeta Siwa dan Dangyang Astapaka sebagai pendeta Buddha. Dangyang Nirarta pada masa itu menyempurnakan Pelinggih Tepasana menjadi Pelinggih Padmasana. Pelinggih Tepasana disempurnakan dengan menggabungkannya dengan bentuk Pelinggih Padmasana. Terjadilah perpaduan antara bentuk lama dengan tipe baru, sehingga muncul bentuk Tripadmasana
yang menjadi inti sarana pemujaan di Puro Penataran Agung Besakih. Setelah pemerintahan dalam Watu Renggong, para penguasa Gel-Gel dan keturunannya selanjutnya juga tetap menjadikan Pura Besakih sebagai pusat pemujaan. Berkembangnya pusat pemujaan Pura Besakih itu setelah ide Mani Angkeran membuat pedarman yang dalam periode berikutnya diikuti oleh penguasa pembesar kerajaan dan para Arya. Mereka juga ikut membuat Puro Pedarman, tempat pemujaan roh suci leluhur mereka, di sekeliling Pura Penataran Agung, sehingga areal Pura Besakih menjadi besar dan luas. Pura Besakih kemudian berkembang menjadi pusat pemujaan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, para dewa dan para leluhur di Bali. Kemudian pada masa pemerintahan Dewa Agung Istri Kanya atau Dewa Agung Istri Balemas yang memerintah dari tahun 1822 sampai dengan tahun 1860, beliau telah dapat melaksanakan upacara besar, yaitu upacara Eka Dasa Ludra. Pada masa pemerintahan Dewa Agung Ayu Kanya, kelompok Pura Pedarman berkembang pesat di Pura Besakih. Akan tetapi setelah masa pemerintahan Dewa Ayu Istri Kanya, Bali diliputi masa perang saudara antara kerajaan, sehingga Pura Besakih kurang mendapat perhatian. Baru kemudian setelah terjadinya gempa bumi besar tahun 1917 yang mengakibatkan Pura Besakih hancur, pemerintah Belanda yang telah berkuasa di Bali bersama Raja-Raja Bali melakukan pembangunan kembali Pura Besakih. Setelah selesai perbaikannya tahun 1933, kemudian diadakanlah upacara penyucian di Pura Besakih berupa upacara Panca Wali Krama. Begitu pula setelah kemerdekaan tahun 1960 dilakukan kembali upacara Panca Wali Krama di Pura Besakih. Akan tetapi bulan Februari 1963 Gunung Agung meletus disertai gempa bumi yang dahsyat yang mengakibatkan Pura Besakih mengalami kerusakan parah. Akibat terjadinya gempa bumi dahsyat itu, Pura Besakih kemudian mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan bahkan dari dunia internasional. Pemerintah daerah Bali selanjutnya mengambil alih pengelolaan Pura Besakih. Kemudian tahun 1968 dilakukan upacara Ngentek Linggih. Dalam perkembangan selanjutnya, semua bangunan di Pura Besakih diperbaiki, yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok Pura Umum. Kedua, kelompok Pura Keturunan yang terdiri dari Pura Pedarman dan Catur Lawa. Dan ketiga adalah kelompok Pura Dadya, Pura Keturunan setempat. Kemudian baru tahun 1978 seluruh bangunan dapat selesai pemugarannya. Selanjutnya dilaksanakan upacara penyucian Panca Wali Krama yang setahun kemudian tahun 1979 dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara besar, yaitu upacara Eka Dasa Ludra, upacara yang dilaksanakan 100 tahun sekali. Di samping upacara besar, dilaksanakan juga upacara rutin
yang dilaksanakan setiap tahun sekali, berupa upacara Ide Betara Turun Kabeh. Upacara itu dilaksanakan setiap tahun pada bulan Purnama Sasih Kedasa. Pada pelaksanaan upacara Betara Turun Kabeh, umat Hindu dari seluruh Bali, bahkan luar Bali, datang memadati Pura Besakih untuk memohon anugerah keselamatan alam semesta beserta penghuninya. Itulah cerita mengenai perkembangan Pura Pusat Pemujaan di Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Upacara Pancawalikramo di Pura Agung Besakih yang disusun oleh tim penyusun Ide Pedanda Gede Ngurah Bajing dan kawan-kawan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.